guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin video dan aku punya segmen baru. Namanya apa? Namanya itu kasih tahu dong. Jadi aku nanya-nanya gitu ke dia. Jadi itu ada 10 pertanyaan dan bakal dia jawab sejujur-jujurnya. Gimana, deg-degan? Enggak sih. Orang pertanyaan biasa kok. Iya. Oke, jadi kalian ikutin aja terus videonya. Oke, sebelum itu jangan lupa like dulu. Terus habis itu komen kalau bisa. Oh, kalian mau request video apa aja di komen. Terus itu subscribe. Ini dia. Oke ya. Ini pertanyaan pertama itu, hal apa aja yang udah kamu dapatkan dan terkesan banget di kamu? Oke. Ayo apa? Hal yang didapetin dan terkesan banget di aku ya. Iya. Oke. Apa itu? Jadi kan kayak udah dapat PTN ya Oke. apa aja, maksudnya 3 lah hal yang udah kamu dapatkan dan terkesan banget di kamu itu apa? Hal yang terkesan tuh yang pertama banget tuh waktu Ayo, pas sedikit suaranya sedikit gede kan? Oke. Hal yang paling terkesan itu pas pengumuman senam PTN, karena itu jangka waktunya tuh lama banget kan, 1 bulan. Nah, dalam 3 tahun itu emang susah sih, ada nangis tiap pulang sekolah, capean, nangis Oh mulu. iya, apalagi sekolahnya jauh kan. Jadi tuh dia sekolahnya di Jakarta Pusat, SMA Negeri 20. Iya. Nah, pulang nangis, kecapean, minta pindah, tapi kayak mikir, tanggung, orang tua juga nggak bolehin kan di situ. Nah, udah tuh dipaksa buat belajar di situ. Oke lah, diikutin sampai 3 tahun. Pengumuman siswa yang eligible. Akhirnya alhamdulillah masuk ke peringkat 5. Nah, di situ kayak kayak aduh, emang mungkin Allah tuh nggak ngasih buat sekolah tempat lain karena emang ada rezeki nanti kuliah bakal deket gitu, bakal di Jakarta juga. Ternyata pas masukin veteran Jakarta di Pondok Labu, Jakarta Selatan, alhamdulillah lolos dengan kuota yang cuman, aduh mau nangis, kuota bangku tuh cuma 48 doang. Itu yang daftar itu 1000. Iya bener, Abi mau pendaftar akuntansi 1000, bangkunya 48, bener-bener gimana ya, ya gitu pokoknya. Terkesan banget deh. Itu terkesan banget. Heeh. Ada lagi? Udah Itu terkesan banget ya. banget. Pertanyaan kedua. Hal apa aja yang belum kamu dapatkan dan ingin banget kamu dapetin? Yang belum kamu dapatkan. Yang belum dapetin itu cita-cita. Terus yang pengen didapetin ya cita-cita, terus beasiswa, terus IPK tinggi, terus kontribusinya nanti pas kuliah harus lebih banyak ke masyarakat daripada ke diri sendiri. Jadi nggak kupu-kupu kuliah pulang. Sih, kupu-kupu. Ada Terus ininya dong. pengen ikut organisasi sih nanti di kuliah. Udah. Pertanyaan ketiga. Setiap orang pasti punya cita-cita tinggi kan? Nah, cita-cita tertinggi, paling tinggi kamu itu apa? Paling tinggi cita-citanya apa? Masuk surga. Ya semua orang pasti dong. Cita-cita tertinggi pengen jadi Jangan nangis. Ya. pengusaha di usia muda. Udah. Tuh, ya. Business woman. Ya. Mau. Tapi di usia muda, nggak mau di usia udah tua gitu, nggak mau. Ya usia mudanya usia berapa tuh? Sekitar 20 sampai 25. 20 sampai 25. Iya. 23 lah ada ya. Oke. Pertanyaan keempat. Jujur dari dalam hati. Ya iyalah. Pernah nggak kamu menanya sesuatu yang paling menyakitkan dan
paling lah yang kamu sembunyiin dari orang termasuk aku? Ada nggak gitu? Bener sesuatu yang paling menyakitkan gitu? Pernah lah yang kamu sembunyiin dari orang termasuk aku? Aku mendem, aku kalau masalah mendem sesuatu itu, aku mendem suka sama orang. Serius, mendem suka sama orang itu menyakitkan sih. Suka dalam diam tuh, aduh, Ya menyakitkan. mau bilang ke orangnya tapi nggak usah gitu, nggak penting kan, cuman dalam diam aja, siapa tahu nanti jodoh. gitu siapa tuh jodoh. Sekarang pertanyaan kelima, yaitu menurut kamu keluarga kamu dan orang tua kamu sendiri itu bagaimana dari sisi mendidik, menyayangi kamu dan perhatian sama kamu? Asik, enggak ya bang? Ini pertanyaan yang paling epic guys. Gak ada yang semuanya epic. Ini aku mikir dari otakku. Soal mendidik itu pas semua orang tua pasti mendidik anaknya ya, entah itu baik atau buruk itu tergantung respon anak. Ada kok orang tua yang udah mendidik anaknya benar-benar, tapi kalau emang anaknya belum sadar akan kebaikan buat dirinya, ya nggak bakal baik. Nah terus yang kedua, gimana apa tadi, Cara menyayangi kamu. menyayangi, sangat menyayangi, karena buat pulang aja nggak boleh di atas jam 7 malam, itu sayang kan berarti. Iya, semua orang tua juga begitu. Kita pernah dicariin pas yang hari Rabu udah 2 minggu yang lalu, kita pergi ke perpusnas. Nah makanya Kita dicariin sama diteleponin, padahal mamanya itu dia. berdua doang, bukan jalan sama siapa-siapa. Iya. Sangat menyayangi Kita lah. pulang jam 8. Jam 8 pun udah diteleponin. Gimana Makanya. kalau saya udah pulangnya jam 10 malam? Nah terus dari sisi perhatian sama kamu itu gimana? perhatian, kasih makan, nggak Ya, cuma sering nanyain doang, dia makan belum gitu. Dikasih makan, mas, lebih perhatian lah, dikasih perhatian banyak, Serius nggak dong, kurang. serius. Ya itu semua orang tua begitu. Ya udah. Pusing aku jawaban sama aja. Udah ya, itu paling serius jawabannya. Iya, Nggak ada yang paling serius banget gitu nggak ada jawabannya. lah. Oke, Serius, deh. kasih tahu dong, Apa dong? dalam rangka bercanda. Oh, ya, hashtag dalam rangka bercanda. Pertanyaan ke-6. Oh, cepet banget. Ya. Setiap manusia itu pasti meninggalkan. Apabila orang yang kamu sayang itu meninggal dan belum sempat kamu bahagiain, apa yang kamu lakukan kepada orang itu? Mendoakan. Bercanda mulu jawabannya. Masa kita harus bawa mayatnya? Didondong-dondong gitu. Caranya ya mendoakan. Contohnya orang yang sangat disayangi dan tidak bisa dibahagiakan itu abah. Abah. Dia udah Abah meninggal. Ayim. Abah Ayu. Abah Tasmi. Apa dia kan Iya. Ayim? Ya itu Iya. kakek. Itu belum sempat dibahagiakan, tapi dia udah ngebahagiain cucunya, anak-anaknya serta keluarganya. Dia juga udah nggak bahagiain sekitarnya termasuk aku. Dia baik banget. Dan sempat belum dibahagiain karena masih sekolah. Jadi didoain biar abahnya Bahagia di sana, senang. Oke ya. Ini pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7 itu, siapa orang yang paling berjasa sama kamu? Pasti dong ada orang tua. Nah, selain orang tua, siapa? Dan apa yang bakal kamu lakuin ke dia? Selain orang tua lo ya. Someone. Inisialnya Z. Ya. Aku tahu, tapi itu rahasia. Someone, dia tuh berjasa banget sih. Apa waktu pas dari mulai Stop. Oke, Kak Z. Kak Z ini yang dibilang sama dia. Emang yang Kak Z? yang nonton ini, tolong deh ya. Itu berjasa banget ya bagi
bagi dia gitu, bagi ini gitu. Iya, Lanjut aja. berjasa. Alasannya itu karena emang waktu Nyanya sakit, yang bawain makanan itu namanya Nahda nih, sama Kak Z Z. ini. Nah, dia tuh hampir setiap hari nggak tahu uangnya dari mana. Mohon maaf ya, mau jujur aja nih, nggak tahu uangnya dari Frontal mana. aja nggak apa-apa, silakan, di sini emang tempatnya frontal. Setiap hari bawa makanan, terima kasih ya. Ini nggak tahu uangnya dari mana. Makasih, semoga rezekinya terus lancar. Amin. Itu yang paling berjasa ya. Yang bakal lakuin Ya, yang ketika nanti aku sukses, amin, aku bakal nggak pernah ngelupain orang itu. Dan kalau emang dia susah, bakalan aku tolong tanpa aku mikir dia mau butuh berapa, bakalan aku bantu. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Di saat apakah mental kamu sehancur-hancurnya, dan pada saat mental kamu hancur, apa yang saat itu kamu pikirkan dan pengen lakukan lalu untuk memutuskan mundur? Oke. Waktu mental hancur tuh waktu waktu dibanding-bandingin sama guru di depan kelas, terus dibanding-bandingin sama anak orang. Itu mental langsung hancur banget sih. Maksudnya dibanding-bandingin sama guru? Waktu dibanding-bandingin sama guru tuh kayak diomongin langsung depan anak-anak murid di depan kelas. Kamu dibandingin sama temen siapa? aku. Boleh siapa inisialnya? Guru apa temennya? Guru boleh, teman boleh, dua-duanya aja. Bu N. Ya. Temannya? Temennya inisialnya E. Dia tuh ngebandingin depan kelas. Kan kalau orang nasehatin itu secara berdua aja, empat mata, itu namanya nasehat. Kalau yang depan namanya semuanya mengumbar gitu. itu namanya bukan nasehat sih, lebih kayak menjelekkan. Padahal semua orang itu pasti punya aib, pasti punya kesalahan. Jadi lebih baik kalau emang kita punya kritik buat orang tersebut, saran atau nasehat, itu lebih baik empat mata aja, langsung berdua, jangan di depan orang banyak, karena bakal menyakiti hati orang tersebut. Itu benar. Pokoknya intinya jangan membanding-bandingkan kita dengan siapapun, diri kita sendiri gitu. Pertanyaan yang ke-9. Apa yang ingin kamu perbaiki dalam kehidupan kamu? Yang ingin diperbaiki apa tuh? Pertama, ibadah yang diperbaiki. Yang kedua, ilmu pengen terus nge-upgrade, karena semakin kita belajar, semakin kita banyak yang nggak kita tahu sebenarnya. Semakin kita tuh harusnya merasa bodoh, bukan semakin pintar. Betul yang dikatakan sama Imam Syafi'i, dia bilang semakin dirinya belajar, semakin dia merasa bodoh. Bener sih, semakin aku banyak belajar, ternyata gini ya, ternyata baru tahu sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu? Nah, apalagi ilmunya tuh banyak buku yang belum kita baca, banyak hal yang belum kita ketahui. Jadi jangan capek-capek buat belajar. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan ke-10. Punya quotes yang berpengaruh dalam hidup kamu nggak? Apa itu? Quotes dalam hidup aku: balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Dan itu berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Contohnya, balas dendam terbaik dulu aku tuh kayak ya tinggal di Bogor lah istilahnya, tahu kan? Tahu. Nah, Ya. Nah dulu tuh karena dulu mungkin aku tuh aku tuh kayak gimana ya, dulu tuh aku tuh dibilang kayak anak ayam. Anak ayam kenapa? Lo punya masalah ngatain anak orang anak ayam? Dan tapi yang ngomong itu tuh saudara. Siapa? Dulu dikatain anak ayam gitu. Siapa kamu? Sama saudara sendiri, saudara di Bogor. Hah? Terus
langsung kayak ternyata gini. Anak ayam, Akhirnya guys. pindah lah ke Citayam. Ya, Di Citayam juga kadang tuh gimana ya, adalah satu dua saudara masih nggak nganggep, pas berusaha buat jadi lebih baik tiba-tiba sekarang pada baik, ngerti nggak? paham. Nah sekarang malah aku yang jadi males. Males ke orang itu. Iya, Ya jelas lah. karena inget banget Juga dulu pernah kok. begitu. Iya. Nah pas aku udah gede kayak gini baru dihargai, baru dipuji-puji lah istilahnya. Tapi udah biasa aja. Tapi udah itu sih udah hilang. Dimaafkan. Iya. Cuman ya emang nggak usah berlarut-larut lah daripada nanti bikin gak enak di hati kan. Sedangkan udah membaik hubungannya. Nah ya. Oke guys, jadi kalian udah denger kan cerita-cerita dari dia, dan mungkin pertanyaannya bagi kalian yang kurang nyambung, ya udah lah ya. Jadi video kali ini cukup sampai sini aja. Jangan lupa like, komen di bawah kalau bisa, dan share, dan subscribe, nyalain lonceng notifikasi biar lebih tahu. Thank you. Nanti Bye. nanti aku bakal ngundang bintang tamu lagi. Asik bintang tamu kayak teman aku lah intinya nanti ya. Oke, bye bye. Bye.